Oh, biarlah firman pengajaran-Mu dan perjamuan suci pada pagi hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami untuk mendorong kami tetap setia kepadamu sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Tuhan nyatakan lewat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu adalah jawaban atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, kaset, VCD, dimanapun berada. Urapi semua Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga nyata pagi ini firman dan perjamuan suci sungguh-sungguh merupakan uluran tangan Tuhan di tengah kami, menjamah setiap hidup kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami Tuhan. Dan kami bisa mengangkat tangan kepadamu, kami bisa menyembahmu Tuhan, kami bisa mempercayakan hidup kami, nikah, rumah tangga, masa depan, pelayanan kami, setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kemurahan belas kasih-Mu. Dan kami sungguh-sungguh mengalami pelukan tangan Tuhan. Oh, kami aman sejahtera di dalam Engkau Tuhan, kami bahagia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami mendengar firman, saat perjamuan suci lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, jika ada gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan pagi ini, dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran firman yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Masih kembali pada tema Injil Markus pasal 7 ayat 37. Markus pasal 7 ayat ke-37. Mari silakan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ya, Ia menjadikan segala-galanya baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ya, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ya, kemarin kita sudah mendengar pada awal penciptaan Tuhan menciptakan atau menjadikan segala sesuatu baik. Segala sesuatu baik, semuanya baik. Tetapi setan merusak semua ciptaan Tuhan. Setan merusak semua ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Manusia dirusak oleh setan lewat dosa. Manusia dirusak oleh setan lewat dosa. Ya. Nah, keadaan manusia yang dirusak oleh setan, keadaan manusia yang dirusak oleh setan seperti bumi sebelum diciptakan. Saya ulangi, keadaan manusia yang dirusak oleh setan, oleh dosa, adalah seperti bumi sebelum diciptakan. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ini keadaan manusia yang dirusak oleh setan seperti bumi sebelum diciptakan. Mari, Kejadian 1 ayat 2. Ayat 1 dan 2. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk Bumi dan kosong. belum berbentuk dan kosong.
Gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Terus? Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, bumi belum berbentuk, campur baur. Dalam terjemahan lama, bumi belum berbentuk, campur baur. Kemudian kosong dan gelap gulita. Itulah keadaan manusia yang dirusak oleh setan, oleh dosa. Seperti bumi sebelum diciptakan, yaitu campur baur, tidak berbentuk, kemudian kosong dan gelap gulita. Kosong dan gelap gulita. Dalam Injil Markus pasal 7 ini kita akan temukan ada 3 macam kerusakan manusia. Ada 3 macam di dalam Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7 mulai ayat 1 sampai 37 ini ada 3 macam kerusakan manusia. Ada 3 macam kerusakan manusia. Nomor 1 yaitu ayat 1 sampai 23. Markus 7 ayat 1 sampai ayat 23. Ini judulnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ya, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Jadi ini kerusakan pada bangsa Yahudi, bangsa Israel. Kerusakan pada bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan. Rusak juga. Ya, inilah setan merusak manusia dengan dosa. Ya, ini salah satunya ada 3 macam kerusakan manusia. Ya, itulah nomor 1 ayat 1 sampai 23 kerusakan pada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Ya, umat pilihan Tuhan. Kita baca ayat 20 sampai 23. Ayat 20 sampai 23. Mari. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati timbul segala pikiran jahat. Timbul pikiran jahat, hati dan pikiran jahat. Terus percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, jadi ini setan merusak hati dan pikiran orang Israel. Ya, setan merusak hati dan pikiran. Kalau di tabernakel itu ada meja roti sajian. Nah, itu hati pikiran bagaikan meja. Ya, ini. Jadi setan merusak hati dan pikiran bangsa Israel sehingga hati pikiran mereka jahat dan najis. Nah, ini saja. Saya ulangi. Jadi ini kerusakan pada bangsa Israel. Nomor 1. 3 macam kerusakan pada manusia. Umat pilihan Tuhan rusak. Apanya yang rusak? Setan merusak hati dan pikiran bangsa Israel sehingga hati dan pikirannya jahat. Hati pikirannya jahat yang berisi 12 perkara jahat dan najis. Berisi 12 perkara jahat dan najis. Kita baca lagi ayat 21. Mari. Ayat Sebab 21. dari hati orang timbul segala pikiran saya jahat. jadikan satu. Hati pikiran ini satu, tidak bisa dipisah. Hati dan pikiran ini meja, bagaikan meja. Hati pikiran yang jahat berisi, lanjut, percabulan. 1. Percabulan. Jadi saya satukan sebentar. Hati pikiran jahat itu bagaikan meja, disatukan berisi percabulan 1. Terus pencurian 2. Pembunuhan atau kebencian, membunuh dulu, sekarang kebencian 3. Perzinahan 4. Keserakahan 5. Kejahatan 6. Kelicikan 7. Hawa nafsu 8. Iri hati 9. Hujat 10. Kesombongan 11. Kebebalan 12. Terus semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saya ulangi, setan merusak hati dan pikiran meja, hati dan pikiran bangsa Israel sehingga hati pikirannya jahat yang berisi 12 keinginan jahat dan najis. 12 keinginan jahat dan najis. Ya.
12 keinginan jahat najis. Ya, sehingga kosong. Kalau hati pikiran ini diisi 12 keinginan jahat najis, maka kosong dari 12 roti. Kalau kita belajar tabernakel, meja roti sajian itu mestinya diisi 12 roti yang ditumpuk, yang disusun menjadi 2 susun. 12 roti yang disusun menjadi 2 susun, masing-masing 6 buah. 6 buah, 12 bagi 2. 6 buah, 6 buah. 66. Itu menunjuk Alkitab, firman Allah. Jadi, kalau hati dan pikiran bangsa Israel diisi 12 keinginan jahat dan najis, maka dia kosong dari 12 roti. Kosong dari firman Allah. Kosong dari firman Allah. Kosong dari 12 roti firman Allah. Kalau kosong dari firman, kosong dari Roh Kudus. Tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus pasti. Ya. Pada mulanya firman. Firman itu diurapi Roh Kudus. Nah, ini kalau tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus. Ya. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada kasih Allah. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah. Tidak ada kasih Allah. Jadi kosong dari firman Allah, Roh Kudus dan kasih Allah. Kosong dari pribadi Tuhan. Kosong. Ini betul-betul kekosongan. Seperti bumi sebelum diciptakan. Kosong. Betul-betul tidak ada isinya. Ya? Jadi kalau hati pikiran kita diisi 12. Seperti Israel diisi 12 keinginan jahat najis. Kosong dari 12 roti. Kosong dari firman Allah. Kosong dari Roh Kudus. Kosong dari kasih Allah. Betul-betul kosong dari pribadi Tuhan. Itu kekosongan yang luar biasa. Nol. Tidak ada arti hidup. Kosong. Betul-betul kosong. Saudara, ini seperti bumi yang kosong. Seperti bumi yang kosong. Betul-betul. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kosong dari firman. Nah, saudara, akibatnya pertama, tidak ada kepuasan. Nah, kalau gereja Tuhan, di dalam gereja tidak ditampilkan roti, firman, tidak ada firman, kosong gereja itu. Oh enggak jemaatnya banyak. Tapi sebenarnya kosong. 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 Ada pertanyaan dari seorang murid kami. Sekarang Lempinel Kristus Ajaib di Malang ada angkatan khusus hamba-hamba Tuhan, khusus hamba-hamba Tuhan. Selama 2 bulan ini. Kemudian ada pertanyaan, itu jemaatnya banyak biar tidak ada firman. Lah itulah yang namanya kosong. Dia dipakai Tuhan. Kalau ukuran dipakai Tuhan banyak jemaat, saya bilang kita tidak dipakai semua. Kita tidak dipakai semua. Orang di luar Tuhan jemaatnya lebih banyak. Betul? Betul ya? Nah, lebih banyak saya bilang. Dia dengan tulus hati bertanya, tapi kenyataannya dia dipakai Tuhan. Banyak jemaatnya, gedungnya besar. Kalau ukuran dipakai Tuhan, banyak jemaat, gedung besar, kita semua tidak dipakai oleh Tuhan. Gedung gereja kami sekalipun lantai 3, ya kalau dibanding dengan mereka, jangan-jangan tempat parkirnya saja tidak dipakai oleh Tuhan. Apalagi yang di desa-desa, tidak dipakai semua. Bukan itu ukurannya. Bukan itu ukuran gereja ada isinya dipakai Tuhan. Bukan. Firman Tuhan. Amin. Itu ukurannya. Itu ukurannya. Jadi kosong. Kalau tanpa firman, jangan salah. Tanpa Roh Kudus, tanpa kasih, kosong. Betul-betul kosong. Sekalipun ada gedung besar, sekalipun ada apapun, kosong. Persekutuan kita ini, pagi ini, sekalipun mungkin banyak yang datang, ini sedikit mungkin yang datang, termasuk banyak juga. Baik, tidak tergantung itu. Kosong tidaknya, tergantung ada firman atau tidak. Amin, saudara. Itu. Makanya waktu saya ke Medan pertama kali ditolak di sana, lalu panitia berkata, aduh nggak jadi Loh kenapa? Semua gereja kami sendiri GPT menolak semua. Jadi nanti tidak ada yang datang Oh begitu. Saya bilang 1 orang saja datang, saya datang. Hah? Kaget panitia. Hah? Betul. Saya bilang 1 orang datang, saya datang. Bukan tergantung orangnya, kosong atau tidak. Tergantung ada firman atau tidak. Amin, saudara. Ada pembukaan firman. Semoga kita bisa mengerti ini.
Akibatnya kalau kosong